motivasi, teori pengelolaan kelas, teori pengubahan perilaku, semuanya itu menerapkannya dalam rancangan pembelajaran. Setelah itu menganalisisnya. Nah, jadi nanti dalam rangkaian pembelajaran ini, ada di satu kali pertemuan, kalian akan menerapkan seluruh teori psikologi pendidikan ini dalam rancangan sebuah pembelajaran. Dan lalu nanti sama-sama menganalisis rancangan tersebut. Apakah sudah mencapai tujuannya atau belum gitu. Ya, itu 4 capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Ibu ulangi, menunjukkan performa kemampuan berpikir kritis, mengeksplorasi penerapan teori psikologi pendidikan, menerapkan segala teori yang ada di psikologi pendidikan ini, dan yang lain, mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis rancangan pembelajarannya. Ya, berikutnya langsung saja ke pertemuan. Sebelum ke pertemuan, di sini ada dicantumkan, di RPS ini ada dicantumkan beberapa referensi yang dapat digunakan. Silahkan dalam mengerjakan tugas nanti memilih referensi dari sini. Minimal ini. Ya, yang lainnya boleh dicari lagi. Seperti itu, ya. Berikutnya kita langsung aja ke pertemuan setiap minggunya. Oke. Perhatikan, dengarkan dengan cermat. Dalam mata kuliah ini akan dibagi 7 kelompok. Jadi kalian yang jumlahnya 40 sekian ini akan dibagi dalam 7 kelompok. Yang akan membagi kelompok itu nanti adalah Yusron. Silahkan Yusron memimpin teman-temannya dalam pembagian kelompok. Yang pasti Ibu minta kelompoknya ada 7. Ya. Jadi di setiap di mata kuliah psikologi pendidikan ini, kalau ada tugas kelompok, kelompoknya itu ya kelompok yang tadi, yang 7 tadi, tidak akan beda sampai akhir pertemuan. Nanti ada beberapa tugas yang akan dikerjakan secara kelompok. Tugas rutin, ada yang individu, ada yang kelompok. Jadi kalau kelompok, ya kembali ke kelompok itu. Tugas MR, PR, dan RI itu kelompok. Kelompoknya itu juga. Kalau tugas CBR dan CGR kan itu individu, ya individu dikerjakan. Gitu ya. Jadi itu yang pertama yang penting, bagi kelompoknya, termasuk kelompok itu adalah kelompok presentasi. Kita tidak setiap kali pertemuan presentasi tanya jawab. Maksud Ibu gini, untuk presentasi materi itu hanya 7 kali saja. Yang lainnya presentasi juga sih, cuma bukan presentasi materi, presentasi tugas. Ya, jadi ini perhatikan. Kelompok 1 sudah mulai presentasi minggu depan. Ya, Ibu hanya sekali katakan nih. Jadi mohon dicatat. Kelompok 1 presentasi di pertemuan 2 dengan materi ini. Ya, kelompok 1 akan presentasi di pertemuan 2 dengan materi ini. Kelompok 2 akan presentasi di pertemuan 3. Materinya ini, materi pertemuan 3. Kelompok 3 presentasi di pertemuan 4, materinya ini. Kelompok 4 presentasi di pertemuan 6, materinya pertemuan 6. Berikutnya kelompok 5 pertemuan 9, ini materinya. Berikutnya kelompok 6 pertemuan 11, ini materinya. Terakhir kelompok 7 pertemuan ke-13, materinya ini. Itu ya. Ibu nggak akan ulangin lagi. Mudah-mudahan sudah ada yang full mencatat. Ada pertanyaan mungkin, loh Bu, tadi ada pertemuan yang dilompat-lompatin itu apa? Nah, ini Ibu jelaskan. Ada pertemuan yang dilompatin itu, pertemuan 7 dan 12. Nih, pertemuan 7 nih sama 12. Nih, ya. Nah, perhatikan benar-benar. Di pertemuan 7 itu nanti, di pertemuan 7 ini sudah presentasi tugas case method. Jadi kapan ngerjainnya, Bu? Ngerjainnya sebelum pertemuan 7 dong. Jadi silahkan di-manage waktunya, diatur waktunya. Sehingga nanti di pertemuan 7, seluruh kelompok nih, di pertemuan 7, ke-7 kelompok itu sudah siap nih mempresentasikan case method ini.
Jadi silakan kerjakan tugas case method ini sebelum masuk pertemuan 7. Apa Bu yang mau dikerjakan? Yang mau dikerjakan itu ini. Cobalah menganalisis sebuah kasus. Contoh nih. Mahasiswa menemukan sebuah kasus tentang pembelajaran yang tidak membahagiakan atau yang tidak mensejahterakan secara psikologis peserta didik. Silahkan observasi masalah. Yang pasti tema masalahnya itu adalah kasus tentang pembelajaran yang tidak membahagiakan secara psikologis peserta didik. Sekolah dasar ya. Silahkan cari identifikasi masalah itu, mau dari berita, mau dari sekolah langsung, tapi dia kasusnya itu real ya, mau dari internet boleh, ya kan? Nah, nanti baca nih, ada penjelasannya di sini. Yang penting di pertemuan 7 nanti sudah selesai makalah dan PPT-nya untuk ready dipresentasikan. Ibu ulangin. Yang penting di pertemuan 7 nanti setiap kelompok sudah ready makalah dan PPT-nya untuk dipresentasikan. Oke. Itu untuk case method yang pertemuan 7. Di pertemuan ke-12 ada lagi, namun dia bentuknya team based project. Cara kerjanya sama. Nanti di pertemuan ke-12 itu sudah langsung presentasi. Berarti sudah langsung disiapkan makalah dan PPT-nya. Hanya saja bedanya itu di hasil tugasnya. Kalau di case method tadi, hasilnya itu ya hanya PPT dan makalah saja. Tapi kalau di team based project, ada tambahannya. Harus ada sebuah produk yang kalian hasilkan. Ya kan? Yang pasti tema di team based project ini adalah mahasiswa ini nih. Mahasiswa diminta untuk menemukan permasalahan dan solusi dalam bentuk produk terhadap hal-hal yang terjadi di masa pembelajaran daring. Ya, jadi mungkin di pembelajaran daring ini kalian observasi ke sekolah, lihat di internet, ada masalah ternyata di proses pembelajaran daring di sekolah dasar. Nah, angkatlah permasalahan itu, lalu coba pikirkan produk apa yang bisa kalian ciptakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Yang penting, yang pasti produk itu dalam bentuk nyata ya, bukan hanya sekedar tulisan aja, enggak. Mungkin ya media atau mungkin alat peraga yang bisa kalian gunakan atau apa terserah. Ya kan? Itu isi pertemuan 7 dan 12 ya. Berikutnya hanya itu aja yang kosong, yang lainnya kita seperti biasa UTS UAS ya. Ada yang belum Ibu jelaskan untuk diskusi presentasi. Tadi untuk kelompok mana, kapan presentasinya, materinya mana sudah Ibu sampaikan. Ya, yang belum Ibu sampaikan adalah pada saat diskusi presentasi apa yang disiapkan mahasiswa. Contoh, kelompok 2 kan minggu depan udah mulai presentasi nih. Nah, ingat baik-baik, Ibu tidak minta makalah untuk presentasi materi yang 7 kelompok tadi. Khusus yang presentasi materi tadi setiap pertemuan ya. Nah, silakan disiapkan PPT-nya aja, nggak usah pakai makalah untuk presentasi materi. Jadi, untuk minggu depan, kelompok 1 kan sudah mulai presentasi tuh dengan materi ini konsep sejarah, filosofi, teori, dan praktik. Ini kan sudah jatahnya kelompok 1 minggu depan yang akan presentasi. Kelompok 1 siapkan aja PPT-nya. Ya, namun pada saat presentasi, semua wajib presentasi anggota kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu mungkin beranggotakan 6 orang. Ke-6-6-nya itu presentasi. 1 orang 1 menit aja sudah luar biasa. Jadi dikali 6 udah 6 menit untuk presentasi aja. Atau mungkin boleh 2 menit lah. Jadi 12 menit kelompok 1 untuk presentasi. Ya, tapi setiap orang wajib presentasi. Jadi ya dikemaslah PPT-nya, dikemaslah presentasinya sebaik mungkin. Kalian sudah semester 2, Ibu yakin kualitas presentasinya tidak lagi seperti anak semester 1 yang baru pindah dari SMA ke perguruan tinggi. Bu yakin kalian sudah paham bagaimana cara presentasi yang bagus. Siapkan materinya, siapkan PPT yang didominasi oleh gambar-gambar menarik, yang pasti berhubungan dengan materi, dan apa lagi tadi?
Jangan ada yang membaca selama presentasi. Ya, kuasai materinya, mungkin boleh dicoba dulu malam hari, besok lagi udah. Kalian bisa bicara selama 2 menit aja untuk menyampaikan materi itu udah cukup bagus, 3 menit gitu. Dengan ada gambar di PPT lalu kalian jelaskan, gitu ya. Oke. Ibu pikir udah untuk penugasan dan untuk perkuliahan kita setiap pertemuan. Silakan jika ada yang mau ditanya sebelum Ibu ke peraturan perkuliahan. Ada yang mau ditanya, silakan Yusron dan kawan-kawan yang lain. Tugas KKNI gimana? Gimana Yusron? Tugas KKNI. Tugas KKNI gimana? Oh iya, tugas KKNI belum Ibu jelaskan ya. Oke baik, makasih Yusron. Sedikit saja untuk tugas KKNI. Pertama, tugas rutin, ya kan? Tugas rutin, silahkan melihatnya di setiap kali pertemuan. Di RPS ini, di kolom kedua, paling ujung kanan, itu ada penjelasan tentang tugas rutin apa yang harus kalian kerjakan. Ya, tugas rutin ini nanti akan Ibu sediakan waktunya di hari H untuk dikumpulkan. Jadi boleh dikerjakan duluan. Ada keterangannya di situ. Apakah dia dikerjakan individu atau kelompok. Ya, itu untuk tugas rutin. CBR, CGR. Untuk CBR silahkan. Bentar. Nah, untuk CBR mengkaji 2 buku. Satu buku yang direview dan satu buku lainnya sebagai pembanding dalam teks bahasa Indonesia. Ya kan? Silakan sediakan 2 buku, satu buku yang direview, yang lainnya untuk pembanding. Ya. Oke, berikutnya CGR. Ini sama, nggak apa-apa. Silahkan ambil 2 buah artikel, bandingkan kedua buah artikel tersebut. Itu untuk CGR. CBR dan CGR individu. Ya. Berikutnya, nah ini perhatikan benar-benar berikutnya. Untuk tugas RI, MR dan PR. Ya. Untuk tugas RI, MR dan PR. Tadi di atas kan ada 1 hari kita mengerjakan case method. Ada 1 hari kita mengerjakan team based project. Ya kan nih. Ada 1 hari kita mengerjakan presentasi case method. Ada 1 hari juga kita mengerjakan team based project yang ini. Nah, untuk tugas MR, PR, dan RI, boleh dasar masalahnya itu dari hasil yang 2 ini. Dari hasil yang 2 ini. Kalian tinggal membuat artikelnya aja menjadi hasil MR. Ya kan? Kalau kalian membuat ini menjadi hasil MR boleh. Gitu ya, atau membuat menjadi hasil project boleh. Seperti itu. Ya, silakan dirancang-rancang dulu. Ini kan nanti mengumpulnya masih lumayan ada waktu lah. Nanti tanya ke Ibu. Bu, kami tim base project-nya buat ini. Case metode-nya kami buat ini. Nah, untuk tugas MR, PR, dan RI kami buat ini. Gitu ya. Silakan nanti diskusi kita boleh. Itu untuk tugas KKNI. Satu lagi. Ada yang Ibu belum sampaikan. Di pertemuan ke-14, ya, di pertemuan ke-14 kita ada melakukan webinar project. Ya. Jadi khusus nanti di pertemuan ke-14 kuliah kita bentuknya webinar. Nah, agar tidak memberatkan kalian, webinar ini kita gabung ke kelas yang diampu sama Pak Faisal. Itu sama kalian jamnya, jam 2. Kelas ya. Kelas PGSDI. Siapa komtingnya itu, Yusron? Kenal? Ambar, Bu. Ambar, ya. Nah, untuk kegiatan webinar, berkolaborasilah 2 kelas ini, kelas I dan kelas J. Kelas I itu diampu oleh Pak Faisal. Ya kan? Berkolaborasi 2 kelas ini untuk membuat webinar. Webinar itu silakan nanti diskusikan dengan kelas I. Yang pasti webinar tersebut
dilaksanakan di pertemuan ke-14 hari Rabu. Silahkan pilih jamnya. Nanti undanglah 1 orang narasumber. Jadi makanya perlu dirancang dulu. Nah, jadi Yusron nanti bekerja sama dengan Ambar, bentuk timnya, beritahu pada Ibu, nanti beritahu juga pada Pak Faisal untuk rancangannya gimana. Yang pasti di pertemuan ke-14 nanti kita akan lakukan webinar. Seperti itu. Oke. Cukup Ibu Fikir, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jadi itu panitianya dari kami gitu. Ya, panitianya dari kelas I dan J. Sekedar saran aja sih. Kalau mata kuliah PPD yang tahun lalu, semester lalu, itu kan tugasnya webinar juga, ya kan? Nah, kemarin itu kesepakatan kelas mereka, webinar itu kan pakai dana juga. Kemarin itu paling 1 orang 10.000 gitu mengumpul, ya kan, untuk honor dari narasumbernya. Kalau honor narasumber itu nggak perlu, maksud Ibu gini, ya coba cari yang kenal, ya kan, sehingga kita bisa meminimalisir honor narasumbernya. Ya jangan juga lah nggak pakai honor, namanya webinar. Tapi bisa diminimalisir. Nah kemarin itu pernah juga mahasiswa, lupa Ibu, mahasiswa di mata kuliah PPD pastinya, konsekuensinya seperti ini. Dibentuklah panitia dari 2 kelas itu. Mungkin panitianya hanya 10 orang. Kalau webinar kan nggak terlalu banyak panitianya. Tapi yang berperan sebagai panitia ini tidak dikutip yurannya. Jadi 10 orang panitianya, 10 orang inilah yang lebih banyak bekerja di webinar itu, namun tidak dikutip kontribusinya, tidak dikutip yurannya. Yang lain yang bukan panitia yang dikutip yurannya gitu. Konsekuensinya seperti itu. Beberapa hal mungkin yang bisa Ibu sampaikan, tapi selebihnya kalian yang menyukseskan sendiri kegiatan ini menjadi bagian dari tugas mata kuliah ini gitu. Ibu hanya sebagai fasilitator untuk melihat sudah benar belum yang kalian lakukan. Gitu ya, Yusron. Ada lagi pertanyaan, silakan. Untuk materi webinarnya ada terkhusus gitu, Bu? Termasuk materi webinarnya itu kalian yang menentukan, tapi yang pasti seputar psikologi pendidikan lah. Karena kan kita mata kuliahnya ke situ, ya kan? Boleh seperti ini misalnya. Setelah mungkin kalian bergabung 2 kelas ini, kalian ingin mengetahui psikologi pendidikan mungkin di bakatnya siswa sekolah dasar atau mungkin untuk anak berkebutuhan khusus, ya terserah. Ya kan? Yang penting dia terkait materi yang ada psikologi. Jadi kalau kalian, oh kayaknya tertarik loh untuk anak berkebutuhan khusus. Kayak mana kalau ini tema kita? Kita cari nanti pematerinya itu dari psikolog yang memahami tentang ABK gitu. Boleh aja. Makanya pure Ibu hanya kasih panduan bagi kalian, silahkan dirancang semuanya. Sama Ibu nanti diskusi tentang benar nggak rancangan itu. Gitu ya, Yusron? Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Oke lah. Ini kelas ketiga hari ini Ibu masuk psikologi, lumayan berat perjuangannya menjelaskan RPS di 3 kelas. Kalau ada hal-hal mungkin yang tidak dipahami, nanti boleh kita bicara di WA group ya. Yang pasti yang terpenting untuk kesuksesan perkuliahan minggu depan, kelompok 2 sudah presentasi minggu depan. Jadi siapa tadi Irda? Irda mohon bantu untuk membuat daftar nama di Excel, di mana di daftar nama itu juga sudah terbagi orang-orang per kelompoknya gitu. Ya kan? Tadi kan Ibu sudah memberitahukan kelompok 1, kelompok ini presentasi di pertemuan segini, materinya ini. Nah, mohon nanti Irda menyebutkan itu juga di Excel-nya. Ya kan, supaya tidak miss. Ya kan, karena kan kita tidak setiap kali pertemuan presentasi materi. Jadi nanti mohon Irda menuliskan nama di Excel. Berikut juga ada keterangan pembagian kelompok di situ. Dan mohon juga ada keterangan kelompok tersebut presentasi di pertemuan keberapa dan materinya apa, supaya nanti kita bisa tinggal enak lihat ke situ gitu ya. Nah untuk Yusron, mohon untuk setiap kali pertemuan sudah ready Google Meet-nya ya, kayak Zoom ya Yusron ya. Oke, nanti otomatis saja seperti tadi sudah mengirimkan link Zoom-nya.
Ibu pikir itu untuk pertemuan pertama yang paling penting. Kelompok 1 jangan lupa minggu depan sudah presentasi. Berikutnya hal-hal yang berkembang kita laksanakanlah di sini. Ya, kita diskusikan bersama-sama di mata kuliah ini. Ya, sampai di sini Ibu pikir pertemuan pertama. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Kita mulai perkuliahan materi di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih sama-sama ya. Ibu izin live duluan ya. Iya, Bu. Baik, Bu.